Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu Fajar Rizky selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Langsung saja pada Bapak Ilyas Fajar Rizky kami persilakan untuk memberi pengarahan. Kesempatannya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut, dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui bahwa laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Pada Ibu Umairah, saya persilakan. Waktunya saya akan melaporkan hasil penjualan selama tahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produksi kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah saya teliti ke lapangan, ternyata terdapat produksi pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih jauh terjangkau. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan tahun ini masih berada dalam kondisi yang stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan, setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah, keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dari bagian produksi apa ada keperluan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Secara diterima, kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalnya, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitupun juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dan bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi dan memproduksi produk seperti biasanya, hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Natania atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi di bagian masing-masing? Juga terdapat Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa katakan bahwa dari
selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Seharusnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus memulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Maaf Pak, menyela sedikit. Saya sangat sependapat dengan kami dengan ini. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan. Mengingat di masa sekarang ini, belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Setuju, Pak. Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Anda karena yang telah disampaikan oleh Bapak Ilyas bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan produknya harga 10-25%, terutama bagi para distributor konsumen tetap dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Saran dari Winning Room lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Ningrum. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Ningrum. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih fokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Putusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukan begitu, Ibu Nathan? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Umay, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari distributor yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produksi dengan mengajukan proposal kerja sama dengan supplier pada perusahaan yang baru memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokusi pada potongan harga yang dibahas sebelumnya karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Baik Pak. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Umay setelah ini. Terakhir untuk Ibu Vanis, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan kita. Rencana liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak Ibu berikan.
Saya cukupkan rapat kali ini. Setiap strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kesempatan saya. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Ketiga, menjual produksi secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Dan yang keenam, mengajukan proposal kerja sama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita dapat maju dan berkembang. Dan silakan nikmati hidangan yang telah disediakan. Setelah itu boleh meninggalkan ruangan rapat. Terima kasih untuk Ya, sama-sama. Udah, boleh dimakan hidangannya, Pak. gimana Bu Hai? Nanti kita kan lama ini kayak promosikan dari pasar. Kira-kira sampai jam berapa ya? Sekarang sama dulu diperbaiki banget tuh. Boleh kasih saran? Oke, udah boleh kasih saran nggak gitu? Cuma juga Boleh kasih saran nggak Bu? Sepertinya lebih contoh dari bagian pemasaran. Safety, apa ada pendapat tentang selebgram yang akan kita pakai? Baiklah, jika sudah selesai, boleh keluar ruangan.